Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kali ini kita mau bikin ekro ya, yang original rasanya ya. Teksturnya itu seperti ini ya. Dia itu renyah sekali ya. Lembut, renyah. Momongan saya ya, si Aye aja udah habis 3 ya. Makanya ini tadi nggak jadi 2 rodong ya. Katanya terus tadi udah pesan, Kak ini ya besok mau minta lagi ya, 2 aja, bilangnya 2 aja ya. Dia itu teksturnya seperti ini ya. Udah kayak yang dijual di pasaran ya. Kita tes rasanya ya. Bener-bener lembut sekali ya Bunda ya. Dia juga nggak terlalu tipis ya, tapi bener-bener renyah ya. Dan dijamin halal ya, sebab kita tidak menggunakan minyak yang tidak kita boleh makan ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore Bunda. Kali ini kita mau isi rodong ya. Kita mau bikin ekro yang kental punya ya, nggak terlalu lembek ya. Di sini kita siapkan bahannya dulu ya. Di sini ada bahan E dan juga ada bahan B ya. Untuk bahan E-nya itu sendiri terdiri dari 3 butir telur utuh ya. Kemudian ada 150 atau saya menggunakan 135 gram gula pasir ya. Kemudian untuk bahan B-nya di sini terdiri dari 150 gram tepung terigu protein sedang ya. Kemudian ada 40 gram tepung tapioka ya. Kemudian ada 1 sendok makan itu custard powder ya. Bila tidak ada, kita bisa menggunakan tepung maizena ya. Kemudian untuk baking powdernya kita menggunakan setengah sendok teh ya. Dan ada 116 gram melted butter ya, atau butter yang sudah kita lelehkan seperti ini ya, dalam posisi dingin ya. Biarkan dingin dulu baru bisa digunakan ya. Dalam mangkok yang besar kita campurkan telur ya. Telurnya jangan lupa dicuci dulu ya Bunda ya, supaya lebih suci ya. Masukkan 3 butir telur ya. Sebelum menyampur dengan gulanya ya, sebelum menyampur dengan gulanya kita hilangkan dulu bintik-bintik hitam dari telur itu sendiri ya. Nah seperti ini kita hilangkan dulu ya. Gunakan sumpit atau gunakan sendok ya. Ini seperti ini kita hilangkan dulu ya. Yang bikin amis ini Bunda ya. Kita hilangkan dulu ya. Nah setelah bersih seperti ini, kemudian kita tambahkan gula pasirnya ya. Kita tambahkan gula pasirnya. Kemudian kocok menggunakan balon whisk atau boleh juga menggunakan mixer ya. Kocok hingga tercampur rata ya. Boleh juga menggunakan mixer ya Bunda ya. Tapi begini saja saya sudah suka ya. Nggak perlu menggunakan mixer, dia sudah tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan melted butternya ya. Kita tambahkan melted butternya.
tambahkan sedikit demi sedikit ya, sambil terus diaduk ya. Seperti ini. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan juga tepungnya ya. Tambahkan tepungnya, tepung terigu, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya. Kemudian tambahkan juga tepung tapiokanya ya, dan juga tepung kasternya. Setelah itu kita aduk rata ya. Oh iya Bunda, tambahkan juga setengah sendok teh baking powder ya. Kita cukup menggunakan setengah sendok teh ya. Nah, seperti ini. Seperes saja ya. Kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita saring ya adonannya, supaya tidak ada adonan yang bergerindil ya. Kita saring ya. Kita saring menggunakan saringan agak besar ya. Jangan yang terlalu kecil itu ya. Kemudian kita saring ya. Nah, seperti ini, supaya dia teksturnya itu lebih lembut ya Bunda ya. Gunakan spatula ya. Setelah kita saring, tekstur adonannya itu seperti ini ya Bunda ya. Dia lembut sekali ya, dan juga kental ya. Tapi menghasilkan banyak ya. Dari satu resep ini kurang lebih menghasilkan hampir 2 rodong ya. Setelah itu siapkan siapkan cetakan egg roll ya, seperti ini. Kemudian kita olesin tipis-tipis menggunakan margarin ya. Untuk pertama kali saja ya Bunda ya, kita olesin menggunakan margarin. Untuk mencetak yang kedua tidak perlu diolesin menggunakan margarin ya. Nah, seperti ini, tipis saja ya Bunda ya. Nanti kalau tidak tipis dia tidak berbentuk ya. Nah, seperti ini. Kita olesin bagian sisi dalam, dan juga kita balik bagian sisi satunya juga ya. Tipis saja ya. Dan juga kita siapkan untuk menggulungnya ya. Boleh juga menggunakan sumpit ya. Nah, setelah itu nyalakan api, gunakan api paling kecil seperti ini, kemudian kita panaskan cetakannya ya. Panaskan hingga cetakan panas dulu ya. Setelah cetakan panas seperti ini, kemudian kita buka, ambil sedikit ya, kurang lebih satu pucuk sendok ya. Kemudian kita taruh di tengahnya ya. Taruh di tengahnya. Kemudian kita tekan ya.
kita tekan pelan-pelan, kita tekan seperti ini ya. Kemudian biarkan hingga dia berwarna kuning keemasan bagian bawahnya ya. Ketika adonan sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, kemudian kita balik ya Bunda ya. Kita balik, kemudian biarkan juga berwarna kuning keemasan ya Bunda ya. Siapkan juga sarung tangan untuk kita nanti mengangkatnya ya, supaya tangan kita tidak kepanasan ya. Nah, ketika sisi dalam dan luar sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, kemudian dari sisi dalam ya, kita siapkan seperti ini ya. Kemudian nah, kita seperti ini, langsung kemudian kita gulung ya, langsung seperti ini. Makanya kita harus menggunakan sarung tangan ya, seperti ini. Kemudian kita biarkan sebentar ya, seperti ini. Setelah seperti ini, terbentuk seperti ini, kemudian kita ambil ya, seperti ini. Nah, jadi kan Bunda, lanjut ke proses yang kedua ya. Masih sama ya, tidak perlu diolesin menggunakan minyak ya. Seperti ini, sedikit saja. Kemudian kita tekan lagi ya. Nah, kemudian kita tekan ya. Nah, seperti ini, biarkan hingga kuning keemasan lagi ya. Masih sama ya Bunda ya prosesnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita gulung ya. Dia itu renyah sekali ya Bunda ya. Makanya ketika masih panas begini, pelan-pelan ya. Seperti ini. Lakukan prosesnya hingga selesai ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.